Lalu tahun ini kita coba selesaikan dengan pembangunan cold storage. KKP akan membantu untuk koperasi nelayan di sini, cold storage kecil 200 ton. Sebetulnya lumayan juga ya kalau dibilang tidak kecil juga. Nah nanti Perindo akan bangun yang 3.000 ton. Kemudian kita harapkan nanti dari Jawa pengalihan dari kapal cantrang 300-an kapal. 100 sudah ke sini tapi memang belum mendaratkan ikannya di sini. Nanti bertahap sampai tahun depan kira-kira 300 kapal akan di sini. Maksimum mungkin kita masukkan dari Jawa 600-an itu sudah diambang titik keberlanjutan. Jadi kalau lebih dari itu takutnya nanti overfishing. Sementara di Natuna sendiri ada 2.000 kapal. Kapal-kapal kecil dari di bawah 5 GT, 10 GT sampai 20-30 GT. Ada yang besar juga cuma tidak banyak. Rata-rata yang besar memang kapal-kapal Pantura sama kapal-kapal dari Sumatera. Nah, kita harapkan nanti aktivitas di sini kurang lebih per tahunnya bisa mencapai 400-an miliar. Mudah-mudahan kalau recovery-nya bagus karena sebetulnya saat sekarang Natuna sudah membaik 200-an% lebih dibanding sebelumnya tangkapan nelayan, tetapi dibanding dengan kesuburan masih belum. Jadi kita harapkan dalam 2 tahun ini kita jaga, kita tangkap dengan betul, ikannya akan tambah banyak. Kita harapkan potensi 400.000 ton yang diharapkan itu paling tidak kita bisa ambil 100 sampai 200 ribunya kita boleh tangkap 50%-nya. Jadi saya harapkan itu nanti dalam 2-3 tahun. Startnya persis mau apanya? peningkatan itu kalau kira-kira. Setiap tahun biomas kita sudah naik. Kan tahun ini biomas kita naik 240%. Ya, itu berarti Kajiskan sudah memberikan rekomendasi dari 6,5 juta ton seluruh Indonesia ya, bukan cuma Natuna, ke 9,9 juta. Kita harapkan kalau ini betul reformasi perikanan ini dijalankan, troll hilang, kemudian bom, dinamit, dan portas hilang, kita kembali ke tahun sebelum tahun 2000, yaitu 15,5 juta ton kapasitas tangkap kita. Kalau itu bisa, ya Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor 1 lagi di Asia. Seperti tahun 92, 3, 4, 5 sampai tahun 96-an itu sangat bagus Indonesia. Nah, ya. Itu saja. Jadi stepnya gini. Jadi step yang kita jalankan ini harus ada konsistensi dan terus menerus. Jadi 2 tahun ini kita telah melakukan sebuah Reformasi di bidang tindakan-tindakan penegakan hukum untuk IUU, untuk illegal unregulated yang merusak. Terus-menerus kita lakukan dalam jangka 2 tahun dan saya kira tahu semuanya lebih dari 7.000 kapal yang biasanya melaut Indonesia, menguras kekayaan sumber daya laut kita, sekarang ini dapat dikatakan berhenti. Berhenti itu akan menyebabkan kembalinya ekosistem laut kita pulih, normal, sehingga kalau dilihat dari citra satelit itu kelihatan klorofilnya menjadi lebih hijau lagi. Ini nanti kalau pada posisi yang normal kembali, pulih kembali, nanti produksi ikan kita akan meningkat lipat. Ini arahnya ke sana. Kalau ini sudah, artinya kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali. Jadi jangan tergesa-gesa langsung buka. Ini yang mau kita tata step by step. Jangan kembali lagi ke zaman dulu, ke masa yang di laut ini tidak ada aturannya. Ini yang kita lakukan. Sehingga ini nanti kawasan perikanan ini yang akan kita kembangkan di kawasan-kawasan yang merupakan yang mempunyai potensi perikanan yang baik. Di sini Natuna, di Bitung, di Morotai, di Samlaki, di Ambon, di Merauke. Titik-titiknya sudah kita tentukan sehingga nanti ini menjadi yang pertama, bagus, berjalan, yang lain juga akan bergerak.
Saya kira step-stepnya ke arah itu. Jadi ada peta jalan, ada step-stepnya, dan tidak usah tergesa-gesa. Ya, dan ini merupakan penguatan, kalau orang kan memandang penguatan wilayah perbatasan hanya dari segi keamanan, ternyata kan ekonomi langsung jalan. Termasuk di situ. Jadi termasuk ini memang kita ingin menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan keamanan kita. Sehingga di samping ini nanti juga akan tadi dibangun 6 pangkalan, baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Berarti Darat. izin Pak, menjawab klaim Cina juga ini termasuk jawaban Indonesia gitu. Apanya? Yang 16 lain. Loh, ini wilayah kita kok. Tidak ada klaim, tidak ada Enggak dispute. ada. Ini wilayah kita, ini teritori kita. Dan penduduk di Kabupaten Natuna ini ada berapa, Pak? 169.000 penduduk. Ini wilayah kita, teritori kita. Dan nelayan tadi sangat optimis dengan kehadiran Bapak tadi, mereka ini akan merasa perekonomian sini akan cepat berkembang. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Menteri KKP, setahun kira-kira akan ada perputaran 400-an Di sini miliar. saja. Ya, di sini. Ini yang Kalau perlu kita lihat dicatat. seluruh Indonesia, Pak, betapa. Ya, nanti satu-satu ini kan ada beberapa titik yang akan kita mulai. Kita bangun 15. Setelah titik ya. Setelah Natuna mana Pak urutannya? Kira-kira ada prioritas setelah Natuna. Menteri ini. Ada perhatian. Morotai, Sabang, Hmm. kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, kemudian Saum Laki, kemudian Moa, Kisar, lalu NTT, Lembata, dan Warantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang dulu juga, tinggal kita teruskan saja. Sayang tidak jalan karena dulu mati. Ya. Yang penting konsisten ya, Pak. Iya, ada konsistensi. Reformasinya harus konsisten. Kalau baru seperti ini langsung dibuka lagi, ya habis lagi. Ikannya nggak ada, industrinya kosong, nanti tidak ada. Kita mau kirim nelayan kemari, kapal-kapal besar, ikannya habis, ya berhenti juga. Tidak lagi kita bisa jaga kan. Saya kira sudah jelas semuanya. Iya. Ada konsistensi, ada konsistensi.